Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertafaqquh fid din di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dan kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menapaki syariat ini, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami ilmu ini dengan baik insyaallah. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pembahasan yang sebelumnya itu pembahasan terakhir ya di dalam bab apa itu? Iya. Terakhir kemarin kita membahas tentang doa yang kita baca, betul ya, setelah berwudu. Begitu ya. Ya kalau di saya beda ini 113. Iya. Lima satu. Kita menyesuaikan nomor jenengan berapa, saya juga di sinilah. Kita lanjutkan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita setelah selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Betul ya? Kemudian ditambahi lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa selesai berwudu. Setelah selesai berwudu ada syariatnya lagi, yaitu salat. Ya. Salat setelah berwudu itu berapa rakaat? 2 rakaat. Salat apa namanya, Pak? Tuhur. Ya. Kita lanjut bab yang baru tentang mengusap khuf. Apa yang dimaksud dengan mengusap khuf? Wal khuffu na'lun min adamin yughattil ka'bain. Yang dimaksud dengan khuf itu adalah na'lun. Na'lun itu apa? Sendal.
Saya anukan dulu ya, jelaskan pengertiannya khuf ya. Sandal, khuf itu adalah sandal min adamin yang terbuat dari kulit. Yughattil ka'bain, menutupi kedua mata kaki. Itu namanya khuf. Mungkin kayak seperti sepatu bot. Betul ya? Kan dia kan menutupi apa? Mata kaki. Jadi nek sepatu sandal itu bukan khuf itu. Kenapa? Karena kan sepatu sandal itu kan ada bolongnya itu kan, di samping itu kan. Nah, nanti kan kita jelaskan pasti yang dimaksud dengan khuf itu nanti hadis-hadis yang berikutnya. Saya bacakan hadisnya. Jadi pada intinya ikhwan sekalian, yang dimaksud dengan khuf itu adalah sandal yang terbuat dari kulit, menutupi yughattil ka'bain, menutupi mata kaki. Itu khuf. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah bin Syu'bah. Aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya dalam keadaan safar. Ya. Pernah bersama dengan Nabi, ya, dalam keadaan safar itu, ya, dalam satu perjalanan. Disebutkan lagi menurut Malik dan Abu Dawud, yaitu pada perang Tabuk. Ya, pada waktu sholat subuh. Karena memang safarnya Rasul dengan para sahabat itu biasanya rata-rata yo perang. Nah, kita kan yo bulan touring gitu ya, shopping. Itu nek safarnya kita rata-rata kan begitu. Nek Rasul itu yo sama sahabat itu beda. Safarnya itu yo perang kan itu kan. Ya. Lah, kata Mughirah bin Syu'bah, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam satu perjalanan itu ketika perang Tabuk itu, maka fatawadda'a. Lalu beliau berwudu. Ya, beliau berwudu itu memulai wudunya. Lah, setelah itu fa ahwaitu li anzi'a khuffai. Aku, kata Mughirah bin Syu'bah, itu menundukkan, membungkukkan badanku. Atau bisa kita terjemahkan, para ulama menjelaskan itu menjulurkan tanganku. Atau posisinya duduk, berdiri kemudian duduk. Untuk apa? Li'anzi'a khuffai, untuk melepas khufnya Rasulullah. Lah, maka disinilah para ulama ikhwan sekalian menjelaskan kepada kita bahwa memang, ya, apa yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan khufnya yang dipakai oleh Rasul itu kan sebagai adab. Ya. Adab kepada orang yang berilmu itu kan begitu. Ya, apalagi kepada seorang nabi dan Rasul. Melepaskan apa? Khufnya. Nah, bahasanya sandalnya, sepatunya itu. Itu namanya itu ya menghormati, apa namanya itu? Ta'zim ataupun ikhtiram. Menghormati. Kalau kita ya kayak seperti kepada kiai lah, kepada ulama itu kan. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak masalah. Ya, maka di sana kita saksikan itu ada orang itu ya cium tangannya kiainya kan, begitu, itu tidak masalah. Itu bukan menggulu. Ada orang itu lagi tinggal berapa meter begitu dari apa? Dari kiainya itu kan dia sudah nunduk itu kan. Oh, itu adab, itu adab. Itu bukan menggulu. Ya, itu bukan menggulu.
Ya tata krama. Nek duduk di samping gurunya, di samping kiainya itu yo tenang, nundukkan kepala, gitu kan. Nek kita kan beda, gitu kan. Ya. Kemudian ketika duduk sama kiainya ada orang yang bertanya, apa itu Pak ya? Walaupun kita tahu muridnya itu tahu, itu sebenarnya secara adab dia tidak boleh menjawab pertanyaan orang sebelum gurunya menjawab. Nah, kita kan beda kalau itu kan ngerti langsung dijawab. Padahal sampingnya ki enek yang pinter jangan gitu ya Pak. Ya. Tapi ya tadi itu, yo kita lihat di medsos itu lah itu luar biasa itu kan. Ya, luar biasa itu. Ya. Maka kata Mughirah bin Syu'bah, aku menundukkan, aku membungkuk untuk melepas khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, "Dakhuma." Ya Mughirah, biarkan khuf itu. Ya. Biarkan sendal itu. Jangan kau copot dia, kan begitu? Ya, jangan kau copot dia. Fa inni adkhaltuhuma, karena aku memasukkan kedua sandal itu, khuf itu, tahirataini, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maksudnya apa ikhwan sekalian? Maksudnya adalah diperbolehkannya seseorang itu untuk mengusap khuf itu kalau dia sebelum memasukkan khuf itu ke kakinya, itu sebelumnya dia sudah bersih. Sebelum bersih itu maksudnya apa? Dia posisinya sudah selesai berwudu. Jadi sudah sempurna wudunya. Setelah sempurna wudunya baru dimasukkan itu. Seperti itu. Lah nanti nek berwudu itu tidak perlu dilepas sepatunya itu, khufnya itu, tinggal ngusap di atasnya. Jadi syaratnya diperbolehkan seseorang itu untuk mengusap khuf pengganti daripada mencuci kaki, itu kan? Mengusap khuf itu kan pengganti daripada menyuci kaki. Itu syaratnya adalah ya, sebelum memasukkan khuf itu kita sudah dalam keadaan bersih. Sudah dalam keadaan bersih maksudnya apa? Sudah selesai berwudu, sudah punya wudu. Nanti gitu nek wudu lagi, itu kan nek wudu lagi karena dia mungkin sudah batal karena kentut ataupun pipis kecuali janabah, maka nanti tidak perlu mencopot khufnya tadi itu, ya cukup diusap di atasnya. Jadi begitu, ya. Maka famasaha alaihima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas keduanya. Lah, hadis ini ikhwan sekalian menjadi dalil diperbolehkannya mengusap atas kedua khuf, yaitu sepatu, ketika sedang dalam keadaan safar. Lah mungkin bagaimana? Mungkin pun bisa. Nanti kita jelaskan hadisnya. Lah, ikhwan sekalian, secara mayoritas itu para ulama itu berpendapat mengenai akan kebolehan itu. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya, karena kita sepakat ya bahwasanya mencuci khuf itu adalah merupakan bagian daripada itu syariat, masyru', itu kan maksud saya itu boleh. Nah, terus bagaimana syaratnya? Kan itu kan syarat diperbolehkannya untuk mengusap khuf itu. Yang pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi itu, yaitu seperti yang disyaratkan oleh hadis daripada Rasulullah, yaitu memakai keduanya setelah dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, syaratnya itu adalah ya, yang dimaksud dengan khuf di dalam hadis ini adalah khuf dalam keadaan yang sempurna. Dalam keadaan sempurna yang bagaimana? Harus disebutkan secara utuh bahwa sempurna itu maksudnya khuf itu dalam keadaan kuat dia, Pak. Sandalnya itu kuat, sepatunya itu kuat. Maksudnya bagaimana juga? Dapat menghalangi menyerapnya air dan dia tidak sobek.
Jadi sepatu yang kita pakai itu satu, dia harus kuat. Kuatnya bagaimana? Dia tidak bisa menyerap, air tidak masuk. Dan khuf itu tidak punya lubang. Dan syaratnya lagi, khuf itu harus menutupi apa? Mata kaki. Jadi dia harus kuat, ya, harus bisa menahan air. Lah, maka yang namanya kaos apa? Kaos kaki itu tidak bisa disebut dengan khuf. Kenapa? Nyerap air ya, nyerap air dia. Ya. Kalau di sini mungkin di Magetan itu kayak seperti sepatu sandal terbuat, bukan sepatu sandal, sepatu yang terbuat dari kulit itu kan nggak nyerap ya Pak kelihatannya ya. Airnya kan tidak masuk kan ke dalam. Ya kan? Ya, sepatu bot itu kan aman lah insya Allah. Ya. Atau ada yang kayak seperti petani-petani itu sepatu bidong. Itu kan bisa lah seperti itu. Ya, itu tertutup dia. Ya, kalau ada lubangnya itu tidak sah. Ada lubangnya itu tidak sah. Jadi artinya kaki itu harus tertutup penuh. Harus tertutup utuh dia kaki itu sampai mata kaki. Tidak boleh ada lubangnya. Tidak boleh nyerap dia. Harus kuat dia. Itu syaratnya khuf. Itu baru sah. Nek enggak begitu tidak sah. Nah, terus bagaimana caranya ikhwan untuk mengusap khuf itu? Perhatikan. Untuk mengusap apa namanya? Untuk mengusap khuf itu ada caranya. Di dalam apa? Di dalam madhab Syafi'iyah di sana disebutkan tentang cara mengusap khuf. Yaitu caranya adalah kita celupkan apa kedua tangan kita ke apa ke dalam air, kemudian jadi saya di sini ya sudah paham ya caranya masuk khuf ya. Jadi caranya itu ini sudah kita celupkan ke dalam apa ke dalam air, kemudian posisinya ini kita letakkan di sini. Letakkan di sini. Ini kan sudah basah dua-duanya ini. Ini letak sini, ini di sini. Yang kanan ini kita tarik ke sini sama berbarengan ya, Pak. Ini kita tarik ke atas sini, ini ke ujung sini. Jadi caranya begini. Ini kan sudah di bawah sini. Jadi begitu. Itu caranya. Dalam madhab Syafi'i itu begitu. Jadi ini letakkan di sini. Kemudian ini di bawah ini. Tapi jangan dijalankan ke sini, kan tidak boleh. Ya, tapi dijalankan ke samping dia. Ya, ke samping sini. Ujung sini. Itu caranya mengusap khuf. Tapi ada lagi yang lebih sempit kan sekalian. Yang lebih sempit karena memang para ulama ini berbeda. Cara mengusap khuf itu berbeda. Ya. Cara mengusap khuf itu adalah cukup kita menaruh ini tangan ini ke sini, ya, menggunakan 3 jari. Maksudnya menggunakan 3 jari. Kita tarik saja katanya. Jadi cuma ini. Ini enggak. Jadi di sini tidak. Jadi dia cukup. Ya, sebesar 3 jari. Atau menggunakan 1 jari sebesar 3 jari. Ya, paham maksudnya ya? 1 jari tapi besarnya itu seperti 3 jari. Terus bagaimana? Ya mungkin begini caranya. Nah, kalau gini kan sudah 3 jari, kan 3 jari kan segini. Kalau sudah kita gini kan berarti kan sudah lewat itu. Caranya begitu. Itu caranya mengusap khuf. 1 kali. Gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang lainnya ya tadi itu, yang penting dia sudah kena ini, tidak perlu bawahnya, ya. Itu mengusap khuf. Ya. Cara mengusap khuf menurut penjelasan yang disebutkan oleh para ulama.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Ada yang tanyakan sebelum saya lanjut hadis berikutnya? Tentang pelaksanaan sholat pakai kub tadi dengan catatan di medan perang. Enggak. Nah, berarti masuk masjid pakai kub juga. Kalau memungkinkan masjidnya boleh. Kan ada kan masjid-masjid yang tidak pakai keramik. Kalau di Indonesia yo enggak boleh. Karena memang ya kalau kita berbicara seperti dulu, masjidnya dulu itu kan enggak pakai keramik toh. Gitu kan? Ya, enggak pakai keramik, ya enggak ada atapnya kan begitu kan? Ya langsung gitu kan. Maka dulu itu kan syariatnya ikhwan sekalian, syariatnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat itu, nek kamu ludah itu kan merupakan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Ya, khati'atun, kekeliruan itu kan. Ya, tetapi kata Rasulullah, nek kamu meludah, jangan meludah ke sebelah kanan, ke kiblat. Ya, kenapa? Karena ke kiblat itu kalau kita ludah ke kiblat itu kan kita menghormati apa? Ka'bah. Ya, dan juga tidak boleh ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kanan kenapa? Karena di sebelah kanan itu ada malaikatnya. Lah terus bagaimana? Ini kita berbicara masjidnya ya. Ini ketika di dalam sholat. Lah terus bagaimana caranya? Ya ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu kan ada catatannya juga. Catatannya bagaimana? Kalau di sebelah kiri itu tidak ada orangnya. Jenengan lagi sholat di situ ada orang ludah ke samping itu ya dimarahin orang gitu kan. Itu kan tidak boleh. Ya kan. Nah terus bagaimana caranya? Caranya kita berbicara masjid ya. Caranya itu adalah meludah ke bawah kaki kiri. Bisa dipahami ya Pak ya? Ludah ke sini. Di bawahnya ini. Lah kenapa bisa meludah di bawahnya? Karena dulu itu yo pasir kan begitu kan. Maka sebagai kafarahnya kata Rasulullah, kafarahnya itu adalah kamu tenggelamkan, kamu benamkan ludahmu tadi itu di bawah kaki tadi. Kenapa? Ya karena tanah di situ. Atau kalau memungkinkan ikhwan sekalian, maka caranya adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan oleh beliau. Kalian ngambil ujung baju kalian, baju kayak begini, kemudian kalian ludah. Ini pas posisi sholat, tidak masalah. Terus setelah itu, ini kan sudah ada ludahnya. Nah, gini kan. Dikocok sih. Mungkin kita koyok emprof. Tapi enggak, itu yo syariat itu boleh seperti itu. Ya, kita jangan bilang kemprof. Yo tanah syariat memang begitu kok. Itu boleh kok. Ya. Itu kalau memang harus terpaksa ngeludah loh ya Pak ya. Ya, jangan dibuat-buat ludahnya. Pengen meludah begitu kan, mau mempraktikkan hadis Rasul begitu kan. Jadi caranya begitu. Lah, saya kembali lagi. Jadi memang dulu itu meludah itu ya ke lantai. Karena tadi itu tanah langsung. Maka sebagai pertanyaan tadi itu, bolehkah bawa khuf itu ke masjid? Iya kalau memungkinkan, ya boleh. Tidak masalah. Pun toh sholat pakai sendal, pakai sepatu kan boleh. Ya. Pakai sepatu, pakai sandal itu boleh sholat itu. Tapi itu bukan merupakan anjuran. Tapi menurut para ulama itu adalah keringanan. Ya, boleh. Ya. Bukan, wah ini kan sunnah, ini karena anjuran. Aku tak pakai sandal, wae, tak pakai sepatu pas sholat. Enggak, itu keringanan. Keringanan itu maksudnya bagaimana? Karena ikhwan sekalian, dulu itu atau kita perhatikan kalau di medan perang ataupun di mana di Timur Tengah itu biasanya untuk melepaskan sepatu sandal itu ya susah Pak. Kenapa? Posisinya bagaimana? Adem soalnya. Ya, jadi untuk melepas sepatu itu ya eman-eman. Adem soalnya. Nah kita tidak masalah di sini, ya kan? Makanya pas lagi musim dingin itu di Timur Tengah itu ya mereka itu ya biasa sholat itu pakai sepatu itu biasa. Bolehkah? Boleh, kan? Tapi tadi itu lihat kondisinya dia Pak ya.
Ya, bukan mentang-mentang boleh jenengan sholat masuk sini pakai sendal gitu. Nah, itu bermasalah itu. Sekali lagi itu keringanan. Apalagi kita mengatakan, oh itu kan wajib, itu kan sunnah Rasul. Ya enggak begitu cara memahaminya. Kan begitu ya Pak ya, enggak begitu cara memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Walil arba'ati anhu illa Nasa'i. Pada riwayat Imam yang 4, Al-Arba'ah, illa Nasa'i, kecuali An-Nasa'i. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Tetapi wa fi isnadihi dha'fun, hadis ini isnadnya dhaif. Berarti ya tidak perlu kita pakai gitu kan. Kenapa? Karena yang disyariatkan itu mengusap khuf itu di mana? Atasnya saja, bukan bawahnya. Ya. Lah terus prakteknya tadi bagaimana? Tadi itu kan bukan bawahnya, kan gitu kan? Itu kan dijalankan ke depan, kan begitu. Ya. Jadi ya tetap di atasnya tadi itu. Kalau kita mungkin agak susah atau mungkin kita malu mungkin kita, tapi kenapa sih malu menerapkan syariat itu gitu kan? Apalagi di bis ya, di masjid atau di mana terminal itu kan mau kayak gini kayak ya kalau cuma saya ini kan nggak kelihatan sama orang toh gini kan gitu. Saya tapi kena kejadian sampai gini kan ya, wah orang itu mau ngapain kan kayak orang perang wah. Tapi itu tidak masalah, itu kan tidak masalah itu kan. Tapi kalau gini kan ya dengan tinggal gini kan tidak terlalu kelihatan kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan sekalian, jadi yang diusap itu cuma bagian atasnya saja. Kalau bawah itu tidak boleh. Kalau bawah itu tidak boleh. Sehingga ikhwan sekalian, ya. Sehingga dipertegas lagi di dalam hadis di hadis yang berikutnya itu. Ya. Kenapa tidak boleh di bagian bawahnya itu? Wa an Aliin radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ali radhiyallahu an bahwa ia berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu didasarkan pada akal, maka lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu. Ya, niscaya bagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Ya. Kenapa seperti itu kawan sekalian? Karena yang menyentuh tanah itu bagian mana? Bagian bawahnya. Justru mestinya kalau secara akal ya mestinya yang harus diusap ya bawah. Yang menyentuh ke tanah kotoran itu kan ya bawah. Tapi yang menjadi persoalan kan agama itu ya bukan berdasarkan akal. Itu sudah berdasarkan dari sananya kok, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita ngotak-ngatik syariat itu tidak boleh. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek ngusap bagian atas, ya sudah bagian atas saja, gitu kan, tidak boleh bagian bawah. Maka di sini disebutkan waqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsau ala dhahiri khuffaihi. Kata beliau, kata Ali radhiyallahu an, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas kedua khufnya. Jadi begitu. Karena agama itu bukan berdasarkan akal. Wallahu a'lam bishawab. Begitu hadisnya. Lanjut, ada yang ditanyakan? Saya lanjut. Ya. Hadis yang berikutnya. Yang kaumnya tadi kena najis gimana? Seperti kotoran hewan yang najis gitu. Khufnya tuh. Khufnya kena kotoran najis. Ya dibersihkan. Terus yang khufnya kan kena najis. Ya dibersihkan.
Iya, dibersihkan khufnya tuh, dibersihkan khufnya. Setelah bersih baru Iya, khufnya dibersihkan. Jadi begitu. Saya lanjut. Hadis yang berikutnya. Wa an Sofwan ibni Assal qala. Dari Sofwan bin Assal qala dia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika dalam perjalanan agar tidak melepaskan khuf. Alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari 3 malam. Itu safar. Ya, safar itu yang bagaimana sih? Safar itu ya pergi kan gitu. Ya. Lah, bagaimana ukuran standarnya itu kan? Ya para ulama yang berbeda-beda safar itu. Ya. Ketika safar kan kita kan diperbolehkan untuk melaksanakan ada rukhsah kan, banyak rukhsah di situ yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya ya salat, mengusap khuf ini jatahnya berapa? 3 hari 3 malam. Kemudian puasa. Apakah ketawamu sudah dibilang safar itu kan? Ya umumnya nek ketawamu sudah dibilang safar enggak? Sudah dibilang safar enggak, Pak? Sudah. Kalau ke Ponorogo? Sudah. Kalau ke Goranggaring? Ke Goranggaring? Maka di sana itu para ulama itu menetapkan ukuran-ukurannya itu. Ya. Ukuran-ukurannya itu kan. Kalau Imam Syafi'i itu berapa? 80 ya, 80 kilo gitu kan. Kalau Tawangmangu itu sudah masuk dalam 80 kilo. Belum toh, berarti dengan ke Tawangmangu berarti belum safar. Kalau ke Madiun, ya belum. Tapi pendapatnya yang lain, Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lain itu sudah masuk. Kenapa? Karena kita lihatnya itu bagaimana, secara umum itu bagaimana, kan? Kalau itu sudah dibilang safar, ya sudah itu safar. Jadi tidak terkait dengan jarak. Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Ya. Aku tak milih iki wae kan. Tidak masalah. Ya. Jadi makanya kalau ke Madiun itu tidak masalah. Kita mengqashar sholat itu tidak masalah. Ke Ponorogo pun juga tidak masalah mengqashar sholat. Ya. Nah terus bagaimana kalau kita ke Ponorogo, ke Madiun, begitu kan? Kemudian kita menetap di sana, bolehkah kita untuk mengusap mengusap khuf itu selama 3 hari 3 malam? Ya boleh. Kenapa? Karena sudah dibilang safar. Sudah dibilang safar. Lah jatahnya tadi itu salasata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari 3 malam, baik karena buang air besar, kencing ataupun tidur, kecuali karena janabah. Ya, maka nek janabah itu harus dilepas. Tapi kalau hanya sekedar pipis, kencing, itu tidak masalah, nggak dilepas, tidak masalah. Ya harus kencing. Lah nanti nek berwudu, ya tinggal ngusap aja. Tinggal ngusap. Tapi nek sudah janabah, lah orang safar kok sempat-sempatnya junub begitu. Lah junub non sewu. Junub itu kan bukan hanya sekedar melakukan hubungan suami istri, mimpi pun juga disebut junub kan begitu kan? Ya. Siapa tahu junub yo mimpi di perjalanan kan begitu kan. Ya bisa saja toh kan begitu kan, bisa saja itu kan. Itu sudah dibilang junub kan begitu ya. Lah makanya 3 hari 3 malam itu. 3 hari 3 malam. Lah kalau dia hanya sekedar buang air besar, kecil, kemudian tidur, itu
sepatunya ndak usah dilepas. Artinya ketika mau mencuci kaki itu sepatunya tidak perlu apa? Dilepas. Cukup mengusap atasnya saja. Kecuali sudah junub. Maka ketika junub, walaupun belum genap 3 hari, maka itu harus dilepas. Saya ulangi. Ya, kalau junub, walaupun belum 3 hari, itu harus dilepas. Tapi kalau tidak junub, artinya dia cuma biasa kencing dan sebagainya itu, maka jatahnya cuma 3 hari 3 malam. Itu jatah, tidak boleh melebihi itu. Ya, itu panduannya di dalam syariat ini. Maka, teman sekalian, hadis ini menjadi dalil tentang ketentuan diperbolehkannya mengusap khauf bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Lah terus bagaimana yang mukim? Mukim itu apa sih? Orang yang masih netap di rumah. Ya kayak seperti kita ini kan mukim namanya. Ya, mukim. Ya, hadis yang berikutnya itu menjelaskan wa an aliyin ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. Ya. Kata dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam lil muqim, bagi yang muqim. Jadi nek kita ya mau seperti itu, Pak. Ya, berarti apa? Cuma batasannya 1 hari 1 malam. Kan begitu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hukumnya itu harus sempurna. Sempurna bagaimana? Kuat, tidak tembus air. Kan begitu Pak ya. Kemudian harus menutup apa? Mata kaki. Itu syaratnya. Kalau mau mencoba tidak masalah. Ya. Ya mau menerapkan mau mencoba tentang syarat ini Mbak, tidak masalah ketika kita mungkin. Terus pakai kaos kaki boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan khuf. Bukan khuf. Ada syarat-syaratnya gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Ya. Hadis yang berikutnya. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala. Dari Thauban, semoga Allah meridainya, qala dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sekelompok pasukan. Fa amarahum ayyamsahu 'ala al-'asaib, yakni al-'amaim. Maka beliau menyuruh mereka mengusap asaib. Asaib itu adalah surban. Wattasakhin dan at-tasakhin. At-tasakhin itu maksudnya adalah khuf, yakni al-khifaf. Kemarin sudah kita jelaskan ya tentang cara mengusap apa? Surban. Ya. Jambulnya ini kemudian plus sekalian atasnya. Gitu kan? Maka para ulama menjelaskan tidak cukup hanya sekedar jambulnya saja yang di sini itu tanpa atasnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami itu mengusap apa? Surban. Lah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ini ketika mengutus sekelompok pasukan ini, Rasul menyuruh kepada mereka untuk mengusap asaib itu. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan safar itu, orang yang apalagi perang ini safarnya ini, itu biasanya kan mengalami yang namanya kesulitan. Posisinya perang loh Pak. Ya, posisinya perang. Ya, apalagi posisi perang itu ya kadang tidak ada air, gitu Pak ya. Kemudian posisi perang itu untuk nyopot sepatu khuf itu kan itu kan perlu waktu. Maka ada keringanan. Keringannya itu silakan mengusap surbannya, kemudian silakan mengusap khufnya. Itu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu Pak.
saya kira penjelasan kita malam ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Sebelum ini sebenarnya hadis-hadis yang selanjutnya ini sebenarnya hampir mirip maknanya. Hampir mirip itu maknanya. Maka saya cukupkan saja. Ini hampir mirip, ini ada 3 hadis yang berkenaan dengan ini dalam pembahasan khuf ini itu hampir mirip semuanya. Jadi begitu, mungkin insyaallah pertemuan pekan depan kita langsung kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Itu jenengan bisa baca itu yang selanjutnya itu karena soal itu hampir sama dengan hadis yang kita bacakan tadi. Ya, kita lanjut nanti insyaallah ke hal-hal yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada? Cukup. Cukup, Pak? Cukup ya? Kalau cukup kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi